pagi Bu. Pagi. Saya mengganggu waktunya. Pertama-tama saya memberikan informasi bahwasanya perjalanan saya di pendidikan guru penggerak telah mencapai modul 1.4 yaitu budaya positif. Berikutnya saya mendapatkan tugas bahwasanya dalam modul ini saya akan dapat mendiseminasikan kepada teman-teman di sekolah. Untuk itu saya memohon izin waktu dan sarana-prasarana untuk saya gunakan dalam diseminasi ini. Mohon izin untuk hari apa itu? Terima kasih alhamdulillah atas informasinya dari Pak Dara sebagai calon guru penggerak ya untuk memasuki modul 1.4 itu untuk budaya positif. Monggo silahkan, kita siap teman-teman, insya Allah nanti saya informasikan, insya Allah siap untuk waktu setelah jam pelajaran, jadi anak-anak sudah pulang, untuk waktu yang tepat insya Allah bisa. Terima kasih Bu, besok pagi akan saya siapkan setelah jam pelajaran. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Dara. Terima kasih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita telah diizinkan dengan sehat walafiat untuk melaksanakan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Hal yang saya dapatkan dari CGP atau Guru Penggerak Angkatan 7 di Kabupaten Boyolali. Terima kasih untuk Bu Kepala Sekolah yang telah meluangkan waktunya di sela kesibukannya pada hari ini dengan mengizinkan kami untuk menyampaikan diseminasi tersebut. Terima kasih juga untuk rekan-rekan saya di SD Negeri 2 Modok ini yang telah membantu saya mempersiapkan dan meluangkan waktunya setelah pembelajaran untuk menerima diseminasi budaya positif. Sebelum melanjutkannya, ada baiknya kita mengingat kembali tujuan pendidikan kita, bahwasanya menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh kembang kehidupan anak yang sesuai dengan kodrat anak-anak tersebut dengan memperbaiki tingkah lakunya, bukan pada dasar anak tersebut hidup dan tumbuhnya kodrat anak. Berikutnya adalah budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Konsep utama budaya positif, hal-hal yang akan kita sampaikan pada hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan positif yang aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, yaitu disiplin. Berikutnya adalah disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Kita akan melakukan sebuah permainan yaitu Bapak Ibu, yaitu kita akan mencoba melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga.
di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah B. B adalah melakukan dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda dengan merayu, menggoda, membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda dengan uang agar dia bersedia untuk membuka kepalan tangan Anda. Baik Bapak Ibu, ada beberapa kemungkinan untuk menjawab pertanyaan ini, yaitu yang pertama adalah kita bersedia membuka dengan sukarela. Yang berikutnya adalah Anda atau kita tetap bertahan untuk menutup kepalan tangan kita. Selanjutnya yang ketiga adalah bagaimana atau siapa yang sebenarnya sungguh-sungguh memegang kontrol dengan menutup kepalan tangan dan berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya. Jawabannya adalah tentu kita sendiri. Kita sendirilah yang memegang kontrol atas diri kita sendiri. Mau kita membuka atau menutupnya dengan sepenuh tenaga. Itu semua bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar saat ini. Berikutnya adalah perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Selama ini kita itu terjebak dalam ilusi. Ilusi yang pertama adalah bahwasanya guru dapat mengontrol murid. Ilusi yang kedua adalah bahwasanya kritik akan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Ilusi yang ketiga adalah bahwasanya penguatan positif efektif akan bermanfaat. Berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itulah selama ini kita terjebak dalam ilusi-ilusi tersebut. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama adalah stimulus respon. Kita selalu mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk terlihat sebagai sesuatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang dan kalah. Berikutnya adalah kita bisa mengubah stimulus respon tersebut menjadi teori kontrol yang kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Pada saat kita mencoba mengubah orang dengan agar orang itu berpandangan sama dengan kita bisa mengubah dengan pilihan kita memahami pandangan orang tersebut tentang kita. Berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita juga bisa mengubahnya dengan semua perilaku tersebut memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori pilihannya adalah hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Berikutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Teori pilihannya adalah hanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita bisa memilih dengan kolaborasi, konsensus, menciptakan kesepakatan bersama untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Model berpikir menang kalah kita bisa ganti dengan model berpikir menang dan menang, win-win solution. Berikutnya adalah disiplin positif. Makna disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya pengajaran atau pelatihan, pembiasaan. Makna asal dari konotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang-orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, paksaan, memaksa, bukan dengan apa yang dihargai atau pencapaian suatu
tujuan mula. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Itu adalah disiplin yang lahir dari diri sendiri. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Perilaku ada. Baiklah Bapak Ibu, pada dasarnya perilaku manusia itu dikontrol oleh motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang pertama adalah motivasi eksternal dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu dengan apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya, ketakutan yang terjadi karena paksaan dari luar. Berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi dengan kata apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, iming-iming hadiah. Yang berikutnya adalah yang berusaha kita bangkitkan dalam tujuan disiplin positif, yaitu motivasi internal yang lahir dari dalam diri sendiri, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Bagaimana saya akan menjadi orang yang seperti apa yang bisa saya lakukan. Berikutnya adalah Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, mengemukakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk membuat atau untuk memerintah diri sendiri. Motivasi internal manusia adalah untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, jadi tumbuh dari dalam diri sendiri. Sebaliknya, hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal pada murid. Justru dengan kita memberi hukuman dan pemberian penghargaan akan timbul motivasi eksternal, pada akhirnya murid tidak akan menghargai diri sendiri. Berikutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan sesuatu hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Afikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kom, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari penghargaan. Yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Berikutnya, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang kita berikan, serta kehilangan motivasi dari dalam diri sendiri. Penghargaan itu tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan dengan dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain saya tidak akan berusaha keras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet
menguruskan badan bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil karena bukan berasal dari dirinya sendiri. Berikutnya adalah penghargaan merusak hubungan. Ketika kita memberi penghargaan atau memuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri dengan sebagian dari mereka tidak menyukai yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Berikutnya adalah penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Selanjutnya Bapak Ibu, penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid yang kita minta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis puisi, kreativitas kelompok murid ini akan berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar yang kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Penghargaan adalah menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking akan merasa yang paling wah, yang paling beruntung, dan yang tidak mendapatkan ranking akan merasa yang paling terhukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu yang lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, maka Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Berikutnya adalah motivasi dalam diri intrinsik yang berusaha kita bangkitkan pada anak-anak. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf atau kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu bergembira karena menemukan sendiri apa yang dia pelajari setelah mempelajari menguasai suatu keterampilan yang baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya merupakan penghargaan yang sesungguhnya. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan oleh anak secara alamiah. Berikutnya adalah bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberi apresiasi pengakuan, kita perlu ingat beberapa hal. Yang pertama adalah pengakuan secara khusus. Berikutnya, pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid, yaitu bergantian. Beri pengakuan secara konsisten. Berikutnya adalah berfokus kepada proses. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan dalam situasi pada saat anak menolong murid baru di kelas kita bisa membukanya dengan, kemarin saya perhatikan kamu telah membantu temanmu. Nilai kebajikannya adalah rasa empatimu sangat besar sekali. Dalam hal kamu membantu teman-temanmu melakukan tugas kelompok, saya menghargai kamu telah membantu teman-temanmu mengerjakan tugas kelompok. Rasa pedulimu sangat besar sekali. Pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai, terima kasih karena kamu telah memungut kertas yang berserakan di lantai. Rasa tanggung jawabmu sangat besar sekali. Itulah
contoh pengakuan atau apresiasi dari kebajikan yang dilakukan oleh seorang anak. Berikutnya Bapak Ibu, kita akan membedakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku atau buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Apa Bapak Ibu? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket selama 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di atas meja karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket selama 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Karena semua itu tidak memperbaiki kondisi siswa. Apa hubungannya mencatat dengan terlambat sekolah? Tidak ada. Berikutnya adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakiti dan harus terjadi, yang akan membuat anak merasa sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Pada akhirnya anak akan membenci kedisiplinan, merasa terpaksa, mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Timbul konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, mulai berbohong, marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman hanya dalam waktu yang pendek. Anak akan menghargai disiplin. Stimulus tanggapan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Timbul konsep diri yang baik, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Anak tersebut kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Berikutnya adalah restitusi, Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Di sini tertulis, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Berikutnya ada perbedaan dari identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman akan menciptakan identitas gagal dan akan menimbulkan kesan negatif. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Ketika anak dihukum, korban mendapatkan keadilan karena korban merasa puas. Murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, anak menjadi teriak-teriak dan histeris. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kita harus menakut-nakuti murid terus-menerus dengan hukuman. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut ke kehidupan nyata. Ya. Peraturannya adalah kamu harus, berarti kita harus memaksa terus anak-anak. Pada akhirnya murid atau anak-anak membenci peraturan. Identitas sukses yaitu disiplin. Kita akan menghasilkan anak disiplin dengan konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak tidak nyaman untuk beberapa atau untuk jangka waktu yang pendek. Korban kita bisa abaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Memerlukan motivasi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Membantu penerapan
kita harus bertanya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Pada saat itu murid atau anak akan menghormati peraturan. Berikutnya adalah restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Kita memberikan kepada anak pilihan. Menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu yang panjang akan membekas pada hati mereka. Korban akan mendapatkan ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan yang positif. Pada akhirnya masalah akan terpecahkan. Murid akan belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kita bisa memulai dengan pernyataan atau pertanyaan, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Pada akhirnya murid akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Berikutnya Bapak Ibu, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Berikutnya, tawaran. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Berikutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Bagaimana jika kamu digitukan? Apa rasanya jika kamu digitukan? Murid akan melihat ke dalam dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa sebabnya kamu meminta uang kepada temanmu? Kita cari apa yang mendasari tindakan tersebut. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Itu adalah yang selama ini kita buat, yaitu peraturan kelas. Kita harus mengubahnya menjadi keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturannya harus menggunakan helm bila mengendarai sepeda roda 2? Jawabannya adalah bukan karena kita takut polisi, tapi karena kita eman-eman pada diri kita sendiri, pada kepala kita. Jika kita jatuh, jika kita kecelakaan, akan merasa aman jika menggunakan helm. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Bukan karena kita takut dihukum karena tidak menggunakan masker, tetapi karena kita takut, motivasi dalam diri kita sendiri, takut akan tertular penyakit. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan, lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Cara membuat keyakinan kelas. Pertama, guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja yang perlu disepakati bersama di kelas. Kita meminta pendapat untuk semua murid dengan menuliskannya. Yang kedua adalah semua usulan dari murid ditulis di papan tulis. Berikutnya, ketiga, kalimat-kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Berikut adalah diagram dari budaya positif. Peraturan kelas akan melahirkan keyakinan kelas. Keyakinan yang dibuat bersama di kelas. Keyakinan kelas yang dilakukan akan menimbulkan lingkungan yang positif. Pada akhirnya timbullah budaya positif di sekolah tersebut. Berikut adalah diagram atau kolom dari perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama adalah peraturan, misalnya dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas adalah kita harus menghormati orang lain. Hadir sekolah tepat waktu, kita bisa rubah menjadi kita harus menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, kita ubah dengan keselamatan atau menghargai orang lain. Makan dan minum waktu istirahat, kita ubah dengan menghormati orang lain. Dilarang mencontek saat ujian, kita ubah dengan kita harus jujur dan mandiri. Peraturan membuang sampah di tempatnya, kita ubah dengan kesehatan dan keselamatan.
Jangan berlari di kelas atau koridor, kita ubah dengan keselamatan dan keamanan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut dengan keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya kebutuhan setiap manusia itu berbeda-beda Bapak Ibu. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Pada dasarnya kebutuhan dasar manusia hanyalah untuk bertahan hidup. Anak sering meminta bekal kepada temannya adalah untuk bertahan hidup. Anak meminta perhatian dari guru karena mungkin dia kurang kasih sayang. Dia meminta kasih sayang, rasa diterima. Anak jahil dengan temannya, itu adalah kebutuhan dasar, yaitu kesenangan. Anak ingin bersenang-senang dengan bercanda kepada teman lain. Ada siswa yang ngantuk, malas mengerjakan PR, mengerjakan tugas. Kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan. Aku bosan belajar mewarnai terus dalam kelas, yaitu kebebasan. Berikutnya 5 posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol tersebut adalah sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, ataupun manajer. Berikutnya Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kontrol dari luar, yaitu identitas gagal dengan penghukum, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Guru berkata, kamu tidak melakukannya, awas, rasakan. Hasilnya siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain dengan berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid akan berkata, biarkan saja, nanti bu guru juga marah-marah lagi. Dampaknya kepada siswa adalah dia akan mengulangi kesalahannya lagi. Pembuat rasa bersalah, guru cenderung untuk berceramah dengan mengatakan, kamu seharusnya titik-titik. Ibu merasa kecewa kamu telah melakukannya lagi. Guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Hasilnya, murid akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Murid akan berkata, maafkan saya ibu. Dampaknya adalah murid merasa rendah diri, akan menghasilkan identitas gagal. Posisi berikutnya yaitu sebagai teman. Sebagai teman, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu? Hasilnya adalah murid akan ketergantungan kepada gurunya. Murid berkata, saya pikir bapak ibu adalah teman saya. Ternyata gitu. Dampaknya adalah murid akan merasa lemah, tidak mandiri, dan bergantung pada orang lain. Berikutnya adalah posisi pemantau. Guru akan menghitung dan mengukur dengan berkata, apa peraturannya? Hasilnya adalah murid akan menyesuaikan diri bila diawasi, hanya diawasi. Murid akan berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Ada berapa halaman yang harus saya tulis? Pada akhirnya akan berdampak pada murid, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Berikutnya adalah posisi sebagai manajer yang akan menghasilkan murid bisa menghargai dirinya sendiri. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan berkata, apa yang pernah kita yakini? Kesepakatan kelas apa yang kita yakini? Hasilnya murid akan menguatkan pribadi murid akan menjadi kuat. Murid berkata,
berkata, bagaimana cara saya untuk memperbaiki keadaan ini? Pada akhirnya dampaknya adalah murid akan mengevaluasi diri. Bagaimana cara memperbaiki diri? Inilah yang kita harapkan dari posisi kontrol diri, yaitu sebagai manajer akan membuat murid merasa menghargai dirinya sendiri. Posisi manajer adalah guru pada akhirnya membuat sesuatu bersama murid, kesepakatan bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid tersebut agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat dijadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Berikutnya Bapak Ibu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas dengan bertanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Apakah kamu tentu punya alasan tersendiri mengapa kamu melakukan itu? Berikutnya, apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Berikutnya adalah dengan menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang pernah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri dengan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari sesuatu yang untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu adalah kata-kata untuk menstabilkan identitas murid. Berikutnya adalah validasi kebutuhan. Ini akan membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Dengan kita mulai bertanya kepada siswa, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul temanmu? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Hal ini akan membuat anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dengan kita berkata, apa nilai-nilai yang kita pelajari di kelas sekolah kita? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu kelas yang seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Berikut ini Bapak Ibu praktik penerapan segitiga restitusi yang telah saya terapkan dengan kasus yang pertama. Pagi ini saya mengajar kelas 4, nampaknya ada beberapa siswa yang masih kelihatan kurang semangat dan beberapa diantaranya ada yang tertidur dalam pembelajaran. Untuk mengatasi masalah tersebut, murid tersebut saya panggil ke musola, di mana lokasi tersebut cukup kondusif dan tidak banyak orang, sehingga tidak mematahkan mental siswa.
Selamat pagi Mbak Naila. Pak, Apa kabarmu hari ini? baik Pak, Tadi pagi Mbak Naila bawa bekal apa? mie goreng sama nugget Pak. Goreng sama. Maaf ya Mbak Naila, Pak Guru mengganggu istirahatmu. Boleh ya? Ya, kita ke inti masalahnya Mbak Naila. Mbak Naila itu sudah 3 kali tidak mengerjakan tugas dari Pak Guru. Ada apa toh? Padahal Pak Guru sudah mengingatkan sebelum hari H. Apakah Mbak Naila sadar akan hal itu? Saya sudah 3 kali mengerjakan tugas. Sebenarnya kejadian ini tidak kamu saja loh Mbak Naila. Banyak teman-temanmu juga yang tidak mengerjakan tugas. Itu bahkan si Adli itu sudah 4 kali tidak mengerjakan tugas. Padahal sudah Bapak peringatkan juga. Mbak Naila, berbuat salah itu wajar. Pak Guru juga dulu waktu sekolah sering tidak mengerjakan tugas. Tapi Pak Guru segera memperbaikinya. Pak Guru tidak mau pekerjaannya jadi menumpuk. Terus nanti Pak Guru nggak mau nilainya jelek. Akhirnya Pak Guru malu kalau tidak naik kelas. Lantas mengapa Mbak Naila tidak mengerjakan tugas pada waktu yang telah Bapak berikan? Pak, saya kira masih lama. Oh, padahal Pak Guru setiap ketemu Mbak Naila selalu mengingatkan. Ayo Mbak Naila, tugasnya sudah belum? Ingat nggak? Ingat Pak. Terus Mbak Naila, apakah tidak pernah berdiskusi ngomong-ngomong sama teman tentang tugas gitu? Enggak Pak, Saya. kalau main nggak pernah ngomongin tugas. Terus setelah hari ini, apakah Mbak Naila berniat untuk mengerjakan tugas? Iya deh Pak, saya lebih giat mengerjakan tugas. Iya, terima kasih Mbak Naila. Coba kita ulangi lagi kesepakatan kelas kita dulu ya. Apakah kamu ingat Mbak Naila? Kalau tidak salah, kita harus mengerjakan tugas tepat waktu. Mantap sekali Mbak Naila, ternyata masih ingat kesepakatan kelas kita dulu. Nah, kira-kira apa yang kamu lakukan kemarin sudah sesuai dengan kesepakatan kelas belum? Belum Pak, tidak sesuai Pak. Iya. Nah, sekarang bagaimana langkah Mbak Naila selanjutnya? Saya akan lebih giat Mengerjakan. mengerjakan tugas dan mengumpulkan tepat waktu. Baiklah Mbak Naila, sekarang kamu sudah ada niatan untuk memperbaikinya. Bapak berharap kamu akan konsisten dan menjadi anak yang rajin, menjadi contoh bagi teman-temanmu untuk mengerjakan tugas. Dan akhirnya nilaimu menjadi bagus. Akhirnya kamu dapat mengejar cita-citamu menjadi anak yang ranking 1. Baiklah, Bapak rasa cukup sekian. Mbak Naila sekarang bisa dilanjutkan istirahat. Terima kasih Pak. Ya, nah dulu Mbak Naila. Jangan lupa ya, besok kita harus mengerjakan tugas tepat waktu. Terima kasih Pak Guru dan saya kesalahan saya. Saya akan lebih giat mengerjakan tugas. Bye bye. Selamat pagi Mas Adli. Selamat pagi Pak. Iya, apa kabarmu hari ini? Baik. Adli, apakah kamu kurang sehat? Tadi pas pelajaran Pak Guru lihat kamu lemas saja. Apakah kamu kurang tidur? Tadi malam saya nonton Piala Dunia sampai jam 4 pagi Pak. Nonton Piala Dunia sampai jam 4 pagi. Walah, kamu kuat begadang sampai jam 4 pagi? Kuat. Tentunya mengasihkan ya Adli, bisa lihat Piala Dunia sampai jam 4 pagi. Apalagi sekarang sedang musim Piala Dunia. Pak Guru juga sering melihat bola. Tadi malam mana lawan mana Adli? Maroko lawan Prancis Maroko lawan Prancis. Berapa skornya? 1-0. Iya, 1-0. Tentu saja Pak Guru juga senang melihat bola. Kamu nggak apa-apa melihat bola. Cowok itu pasti suka bola. Tapi Adli, kamu ingat nggak kesepakatan kelas kita? Ingat apa itu? Ya Pak, ya disiplin dan tidak wanita yang lebih menginginkan sekolah.
Ya baiklah, karena kamu ingat kesepakatan kelas kita, coba ingat kembali apa yang belum kamu penuhi tentang kesepakatan itu. Apa saya ingat? Dengan itu gitu. Ya, kita itu sebagai siswa, kamu sebagai siswa harusnya mementingkan sekolah dulu. Kan kalau lihat bola itu paginya ada siaran tunda. Kamu sebaiknya kalau malam tidur, terus paginya lihat siaran bola. Jadi kamu kalau di sekolah tidak ketiduran lagi. Apakah tadi baik kamu ketiduran di kelas? Baik apa tidak? Terus apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya? Saya tidak akan ya Bagus Adli, baiklah. Pak Guru yakin kamu dapat meningkatkan disiplinmu dan menghargai nilai baik, nilai dirimu sendiri dan nilai orang lain. Kalau kamu tidak menghargai kesepakatan kelas, berarti itu perbuatan yang tidak baik, tidak disiplin. Baiklah Adli, semoga kamu dapat menghargai nilai-nilai baik kesepakatan yang ada di kelas kita. Setuju ya? Besok kita perbaiki ya. Ya, tos dulu sama Pak Guru. Ya. Adli boleh terus istirahat ya. Silakan. Selamat pagi Mbak Naila. Apa kabarmu hari ini? Tadi pagi Mbak Naila bawa bekal apa? Maaf ya Mbak Naila, Pak Guru mengganggu istirahatmu. Boleh ya? Ya, kita hari ini masalahnya Mbak Naila. Mbak Naila itu sudah 3 kali tidak mengerjakan tugas dari Pak Guru. Ada apa toh? Padahal Pak Guru sudah mengingatkan sebelum hari H. Apakah Mbak Naila sadar akan hal itu? Sebenarnya kejadian ini tidak kamu saja loh Mbak Naila. Banyak teman-temanmu juga yang tidak mengerjakan tugas. Itu bahkan si Adli itu sudah 4 kali tidak mengerjakan tugas. Padahal sudah Bapak peringatkan juga. Mbak Naila, berbuat salah itu wajar. Pak Guru juga dulu waktu sekolah sering tidak mengerjakan tugas, tapi Pak Guru segera memperbaikinya. Pak Guru tidak mau pekerjaannya jadi menumpuk, terus nanti Pak Guru nggak mau nilainya jelek. Akhirnya Pak Guru malu kalau tidak naik kelas. Lantas mengapa Mbak Naila tidak mengerjakan tugas pada waktu yang telah Bapak berikan? Padahal Pak Guru setiap ketemu Mbak Naila selalu mengingatkan. Jadi Mbak Naila tugasnya sudah belum ingat ya? Ingat. Terus Mbak Naila apakah tidak pernah berdiskusi ngomong-ngomong sama teman tentang tugas itu? Saya. Terus setelah hari ini apakah Mbak Naila berniat untuk mengerjakan tugas? Ya, terima kasih Mbak Naila. Coba kita ulangi lagi kesepakatan kelas kita dulu ya. Apakah kamu ingat Mbak Naila? Mantap sekali Mbak Naila. Ternyata masih ingat kesepakatan kelas kita dulu. Nah, kira-kira apa yang kamu lakukan kemarin sudah sesuai dengan kesepakatan kelas belum? Ya, nah sekarang bagaimana langkah Mbak Naila selanjutnya? Mengerjakan. Baiklah Mbak Naila, sekarang kamu sudah ada niatan untuk memperbaikinya. Bapak berharap kamu akan konsisten dan menjadi anak yang rajin, menjadi contoh bagi teman-temanmu untuk mengerjakan tugas. Dan akhirnya nilaimu menjadi bagus. Akhirnya kamu dapat mengejar cita-citamu menjadi anak yang ranking 1. Lah, kalau rasa cukup sekian Mbak Naila, sekarang bisa dilanjutkan istirahat. Ya, itu Naila. Jangan lupa ya, besok kita harus mengerjakan tugas tepat waktu.
kasus kedua Bapak Ibu. Kamu kurang sehat? Iya. Apa kabarmu hari ini? Nanti apakah kamu kurang sehat? Tadi pas pelajaran Pak Guru datang dulu puasa. Apakah kamu kurang tidur? Sampai akhirnya sampai sampai pagi. Kamu kuat begadang sampai sampai pagi. Kuat, tentunya mengasihkan ya. Jadi bisa lihat Piala Dunia sampai jam 4 pagi. Apalagi sekarang sedang menuju Piala Dunia. Pak Guru juga sering melihat bola. Tadi malam mana lawan mana? Maroko lawan Prancis, berapa skornya? Iya, 1-0. Tentu saja Pak Guru juga senang melihat bola. Kamu nggak apa-apa melihat bola. Cowok itu pasti suka bola. Tapi adik, kamu ingat nggak kesepakatan kelas kita? Ingat apa itu? Ya baiklah, karena kamu ingat kesepakatan kelas kita, coba ingat kembali apa yang belum kamu penuhi tentang kesepakatan itu. Ya, kita itu sebagai siswa, kamu sebagai siswa harusnya mementingkan sekolah dulu. Kan kalau lihat bola itu paginya ada siaran bola. Kamu sebaiknya kalau malam tidur terus paginya ada siaran bola. Jadi kamu kalau tidur tidak ada hiburan lagi. Apakah lebih baik kamu ketiduran di kelas baik atau tidak? Terus apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya? Tadi, baiklah, Pak Guru yakin kamu dapat meningkatkan disiplinmu dan menghargai nilai baik nilai dirimu sendiri dan nilai orang lain. Kalau kamu juga menghargai kesepakatan kelas, tapi itu perbuatan yang tidak baik, tidak isi. Baiklah hadirin, semoga kamu dapat menghargai nilai-nilai baik kesepakatan yang ada di kelas kita. Itu ya, bisa kita perbaiki ya. Ya, betul sama Pak Guru. Nanti boleh terus istirahat ya. Silakan. Baik Bapak Ibu, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Dalam hal ini guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, kita akan sharing pengalaman dan pemahaman. Pemahaman apa yang telah berubah sebelum dan sesudah kita mempelajari desiminasi ini, yaitu budaya positif. Monggo dari Pak Ham. Awalnya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan pada akhirnya menerapkan segitiga restitusi di lingkungan sekolah, Pak. Ya, terima kasih Pak Damar. Sama seperti saya, awalnya saya itu menjadi penghukum. Setelah saya mendapatkan materi ini, saya belajar untuk menerapkan segitiga restitusi dengan menjadi manajer bagi siswa saya. Berikutnya, Mbak, pengalaman. Membuat keyakinan kelas, memudahkan menerapkan restitusi diri. Kita awali dengan membuat keyakinan kelas untuk memudahkan menerapkan restitusi diri. Bapak Ibu, terima kasih telah membersamai saya dalam desiminasi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga
apa yang kita dapatkan dalam diseminasi ini mendapatkan atau menjadikan sekolah kita menjadi lebih baik dari kemarin. Demikian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, pelajarannya apa nih? Tadi sudah melaksanakan perkalian seperti biasanya? Mas Doni sudah membacakan depan? Sudah? Ya. Aku baru dengar tadi Mas Doni sama Mas Kevin bertengkar karena apa? Siapa yang tidak? Mas Doni? Oh, kenapa kok tidak melaksanakan ini? Tidak ada peraturannya? Oh iya. Baik, mari kita membuat peraturan di kelas bersama-sama. Nah, kalau peraturan tentu saja kalian ingin peraturan di kelas bukan? Agar kelas ini lebih tertib. Tentu saja anak-anak mempunyai ide beda-beda. Peraturan di kelas itu apa saja? Apa saja? Kevin, ingin peraturan yang seperti apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, tidak boleh membuang sampah sembarangan, boleh? Tidak boleh menyontek teman. Oh iya, waktu ulangan tidak boleh menyontek ya. Ada lagi siapa? Tidak boleh datang terlambat, harus disiplin. Tidak boleh makan di kelas, bagus sekali. Kita harus menghormati orang lain. Kamu makan, Pak Guru mengajarkan, kamu tidak menghormati Pak Guru kan? Kita harus saling menghormati. Makanya nanti kalau waktu istirahat, ada ide. Tidak boleh memukul teman, tidak boleh bertengkar. Baik, kita akan menuliskannya satu-satu. Pak Guru akan membagikan kertas untuk kalian. Kalian menulis satu ide peraturan apa yang ingin kalian buat untuk kelas ini. Tolong dibagikan Mas Tanto. Ya, satu-satu ya. Ya kalian tuliskan di situ ya peraturan apa saja yang ingin kalian buat. Tulis saja sih. Kevin menulis apa? Kalian sudah menuliskan peraturan di kertas satu persatu. Ide kalian apa? Ya, maju satu-satu. Siapa yang ingin maju duluan untuk membacakannya? Pak Kevin. Doa sebelum pelajaran. Ya, berdoa sebelum pelajaran. Kita harus berdisiplin sebelum pelajaran. Oke, terima kasih Kevin. Selanjutnya, Pak Gio. Tidak boleh berkata kasar. Kita harus saling menghormati dengan sesama teman. Terima kasih. Gimana? Membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga keselamatan. Terima kasih. Oke, ayo. Siapa dulu? Dilarang menyontek. Kita harus jujur dan mandi. Dilarang melakukan kekerasan demi keselamatan bersama. Oke, terima kasih Pak. Tidak boleh datang terlambat. Kita harus dan cukup nanti peraturan yang telah kita buat ini kita akan tuliskan di kertas, kita akan beri warna, kita akan tempelkan supaya kita mengingatnya terus. Ya, kita mulai yuk.
Selamat atas terselenggaranya kegiatan diseminasi budaya positif ini. Saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Metuk ikut berbangga atas kegiatan CGP yang dilaksanakan sampai saat ini. Saya berharap setelah diseminasi ini, sekolah kita dapat membangun budaya positif yang akan membawa kebaikan bagi kita semua. Saya turut berdoa agar Pak Bara dan Bu Eni senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran dalam mengikuti serangkaian kegiatan CGP sampai akhir nanti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan memberikan testimoni atas diseminasi budaya yang sudah dilakukan oleh Pak Bara dan Bu Eni. Nah, yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas diseminasi yang sudah dilakukan, sehingga saya mendapatkan ilmu baru yang sangat bermanfaat, baik untuk diterapkan di sekolah maupun di kehidupan saya sendiri. Yang kedua, saya sebagai guru SDN 2 Metuk merasa ikut bangga atas perjalanan yang sudah ditempuh oleh Pak Bara dan Bu Eni. Semoga untuk keduanya diberikan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan CGP ini sampai selesai nanti. Sekian testimoni dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.